Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lensa Misteri, masih sama aku Kiki Rahmawati. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini aku akan ngebawain alur cerita film horor komedi lagi tentang hantu Thailand yang berjudul My Boo. Buat kalian yang takut sama film horor atau hantu gitu, tenang aja, nggak usah takut karena film ini banyak komedinya. Hantunya juga nggak serem, malah hantunya ini cantik, cakep parah. Saking cantiknya, manusia aja sampai kepincut naksir sama si hantu. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Langsung aja, tokoh utama di film ini adalah seorang cowok gondrong yang bernama Joe. Suatu hari Joe ini datang ke sebuah rumah kosong dan di dalam rumah itu dia ngelihat sesosok hantu. Dia udah kaget parah, ternyata cuma mimpi. Ternyata Joe ketiduran habis kecapean main game dia. Nih Joe lanjut lagi main game, tapi pas lagi asik-asik main, dia diajak pergi sama ibunya. Jadi ceritanya kakeknya Joe ini belum lama meninggal. Dan hari itu adalah hari dimana dibacain surat wasiat beserta pembagian warisan. Satu persatu dibacain dan hampir semuanya dapat warisan dari si kakek. Tapi pas giliran nama Joe disebut, dia kok malah gak dapat apa-apa. Mungkin pada saat nulis warisan terakhir atas nama Joe, kakeknya udah keburu meninggoy. Malah di surat itu cuma coretan garis lurus aja. Joe bete banget dong, dia ngerasa sedih, ngerasa gak adil. Nih ada saudaranya Joe yang baik banget, dia mau ngebagi warisan buat Joe. Pamannya ini dapat warisan sebuah rumah di desa, tapi lokasinya jauh dan terpencil. Daripada dia nggak bisa ngurusin, mending rumahnya buat Joe aja. Terserah mau diapain sama Joe. Joe akhirnya happy banget, dia senang. Akhirnya dapat warisan juga. Buat ngerayain warisan yang dia dapat, dia malah ngajuin utang. Buat beli alat game yang banyak. Aneh banget nih orang. Terus buat ngebayar utang-utangnya, Joe ini niatnya mau ngejual rumah warisan. Soalnya kata seorang agen, harga rumahnya pasti bisa sangat mahal. Tapi ya itu, lokasinya jauh banget. Pokoknya jauh pakai banget deh. Joe sama agen properti ini sampai di lokasi udah tengah malam. Nah pas ngeliat langsung, si bapak agen properti ini kayak ketakutan dan gak jadi mau beli rumahnya. Ya iyalah, orang rumahnya aja serem banget, terbengkalai lagi. Pas Joe lagi ngeliat suasana kanan kiri isi dalam rumah, si bapak agen ngeliat sosok aneh di luar. Si bapak agen langsung kabur gitu aja. Setelah dicek sama Joe, ternyata itu bukan hantu. Ternyata cuma bapak botak yang lagi nyari kodok, kepengen ngobrol sama bapak itu. Tapi bapaknya udah hilang aja. Kebetulan malam itu hujan deras. Si bapak agen properti juga udah kabur. Mau nggak mau, Joe harus istirahat di situ, di rumah angker itu. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya, tapi pada saat pas jam 12:30 malam, jam dindingnya bunyi keras banget. Joe dengar suara teriakan wanita dari atas. Pas dia ngecek ke atas, Joe ngeliat wanita yang mirip banget di mimpinya. Besoknya, Joe langsung ngundang para biksu buat doa bersama. Niatnya buat ngusir hantu itu. Tapi pas tengah malam, jam 12 malam lagi, Joe lagi-lagi dengar suara teriakan wanita. Joe ngintip tapi gak ada siapa-siapa. Dia senang akhirnya ritual tadi berhasil dong buat ngusir para hantu. Joe langsung sujud nih sambil berdoa. Tapi pas dia selesai doa, satu persatu hantunya itu muncul, malah lagi ikutan doa sama dia. Ada yang palanya copot, ada yang lehernya patah, ada yang isi perutnya keluar. Dan ada satu yang bikin fokus, yaitu hantu cewek yang cantik banget. Lalu hantu itu protes kenapa Joe mau ngusir mereka. Padahal itu rumah mereka sendiri. Mereka ngaku tinggal di rumah itu sejak mereka hidup. Nah gak lama bapak botak pencari kodok itu datang dan hantunya langsung pada hilang.
Besoknya, Joe memutuskan buat balik ke kota, terus mau nyari info tentang pemilik rumah itu. Dari internet tertulis bahwa di rumah itu dulunya terjadi perampokan sadis dan 3 orang korban dinyatakan menghilang. Ini hantu yang cantik namanya Anong, dan 2 orang lagi ternyata pembantunya Anong. Karena masih penasaran, Joe mutusin buat balik ke rumah angker itu lagi. Tapi Joe udah gak takut dan malah pengen ngobrol sama mereka. Joe nunjukin berita bahwa rumah itu dulunya adalah tempat korban perampokan dan 3 korbannya masih hilang. Pantes aja mereka masih jadi hantu penasaran. Joe jadi kasihan dan pengen ngebantu para hantu buat nemuin jasadnya. Besoknya, Joe mulai ngegali lahan di sekitar rumah. Pas lagi ngegali itu, tiba-tiba ibunya nelpon. Katanya ada yang nagih hutang. Dan sekarang menuju ke rumah itu. Joe jadi panik banget. Si Joe lalu memutuskan kabur ke pasar malam. Di sana dia masuk ke wahana rumah hantu. Dan dia dapat ide dong. Gimana kalau rumah angker itu dia bikin wahana rumah hantu aja? Malah hantunya kan real, nyata. Joe langsung nyampein rencana itu ke para hantu. Joe bilang kalau mau bantuin cari jasad mereka, tapi dengan syarat mereka juga bantuin Joe mensukseskan wahana rumah hantu ini. Si Anong langsung setuju aja. Ini mereka langsung latihan buat nakut-nakutin. Pas giliran Anong nyoba nakutin, si Joe malah terpesona ngeliat wajahnya. Malah kelihatan imut banget. Pas jam 12 malam, tiba-tiba ada suara teriakan lagi. Jadi walaupun kejadiannya pembunuhan udah lama, tiap jam 12, para hantu ini mengalami hal yang sama pada saat mereka dibunuh. Ini Joe lanjut mendesain rumah hantunya. Dia juga ngadain doa khusus. Setelah semuanya siap, Joe ngajakin anak-anak desa setempat buat nyobain wahana rumah hantu. Pertama yang tampil nih hantu Anong, anak-anak desa masih berani. Nah selanjutnya yang tampil hantu yang narik usus sama kepalanya copot. Mereka tambah ketakutan. Mereka juga ngeliat hantu Anong muter kepala. Dan makin takut lagi dong mereka. Nah Joe ini lumayan seneng karena percobaannya wahana rumah hantu berhasil. Karena anak-anak desa kemarin, akhirnya wahana rumah hantu Joe ini viral dan didatengin banyak pengunjung. Dan banyak para selebgram dan tiktokers yang penasaran juga pengen nyobain rumah hantu di sana. Banyak review dari para seleb. Hantunya sampai punya banyak fans nih dan sampai dibikin figur atau bonekanya juga. Walaupun mereka beda dunia, tapi Joe sama Anong udah makin deket. Tiap beli apapun, Joe selalu beli 2, yang satunya buat Anong. Malam itu, para penagih hutang datang lagi, dan mereka disuruh nyobain wahana rumah hantu. Mereka malah pada pingsan karena saking takutnya. Nah kan bisnis rumah hantunya udah sukses, jadi Joe bisa bayar cicilan. Ini Joe sambil terus berusaha nyariin jasad Anong sama 2 pembantunya. Ternyata udah 70 tahun arwah mereka gentayangan di rumah itu. Ini Anong juga berjanji mau bantuin Joe sampai wahana rumah hantunya semakin viral. Nah ini pas lagi minum, anggota geng desa itu tiba-tiba datang dan pengen gabung. Ya akhirnya yaudah deh mereka minum bareng. Besok paginya Joe ngebeliin pohon bunga yang sama persis dengan foto rumah itu 70 tahun lalu. Pada saat Anong dan keluarganya tinggal di rumah itu. Mereka berdua selfie bareng, tapi ya Anong gak nampak di HP karena dia kan hantu. Nah ini Joe harus balik dulu ke kota, tapi di sana dia masih keinget terus sama hantu Anong. Dia sampai nyari di internet apakah bisa manusia pacaran sama hantu. Dan jawaban yang paling banyak itu, kalau sampai manusia pacaran sama hantu, pasti akan diajak ke alam lain. Gara-gara baca itu, pas balik ke rumah hantu, Joe jadi takut lagi.
Pas balik ke rumah itu, Anong iseng banget ngagetin Jo dari belakang. Jo jadi makin takut, jangan-jangan Anong beneran mau ngebawa dia ke alam lain. Jo akhirnya merenung nenangin diri. Tapi pas balik ke rumah itu, kok pas ada maling? Karena malingnya ada 2 orang, Jo nggak bisa ngelawan. Palanya dipukul. Pas itu tiba-tiba Anong merasukin tubuh Jo ngelawan para perampok. Dan perampok ini malah ngingetin Anong sama kematian dia dulu. Wajahnya Anong langsung berubah serem. Akhirnya Jo kebangun dan perampok itu udah pergi. Jo inget ternyata Anong yang nyelamatin dia dari perampok. Jo sekarang percaya kalau Anong itu bukan hantu yang jahat. Setelahnya buat nenangin diri, Jo pengen ngajakin Anong buat jalan-jalan. Tapi kan Anong gak bisa pergi jauh-jauh, kecuali dia ngerasukin orang lain. Akhirnya Jo nyari orang dan dia kepikiran ngejebak salah seorang cowok anggota geng anak desa. Minumannya dikasih obat supaya dia gak sadar. Dan si Anong bisa ngerasukin badan dia. Jo dan Anong akhirnya bisa jalan-jalan. Tapi di penglihatan orang lain, kan Jo pacarannya sama cowok yang tubuhnya lagi dipinjem si Anong. Waduh, jadi cowok sama cowok dong. Ternyata malam itu pas tahun baru. Pas itu ternyata udah jam 12 malam. Hantu Anong tiba-tiba ngilang dan ngulangin kejadian kematiannya. Dan ini Jo akhirnya ngungkapin perasaannya ke Anong. Anong pun juga sebenarnya jatuh cinta sama Jo. Besoknya video Jo yang lagi jalan sama cowok itu viral. Si cowok itu ngamuk dong. Malu lah dia, takut dikira nggak normal. Jo akhirnya nyeritain secara jujur nih. Tapi si cowok itu nggak percaya. Sampai si Anong jalan nembus ke tubuhnya baru dia percaya. Tapi si cowok itu akhirnya nyeramain Jo. Masa sih ada manusia pacaran sama hantu? Kenapa Jo nggak nyari sesama manusia aja? Tapi Jo terlanjur jatuh cinta sama Anong. Scene beralih ke bisnis rumah hantu ini yang makin rame. Nah, ini pengunjungnya salah satu mantan pacar Jo. Anong tahu dan dia cemburu dong. Anong diam-diam merasuki tubuh bapak pencari kodok, bapak botak itu. Ternyata Jo diundang ke pameran lukisan mantannya. Dan besoknya Jo harus datang ke sana. Nih Jo udah di pameran lukisan itu. Anong yang ngerasukin tubuh bapak pencari kodok cemburu berat. Anong langsung ngamuk di rumah hantu. Sampai banyak pengunjung yang lari ketakutan. Gak lama Jo datang dan masuk. Dan Anong cerita kenapa dia sampai marah kayak gitu. Anong sedih banget, dia kan hantu jadi gak bisa real kayak mantannya si Jo. Jo yang juga sedih dengernya akhirnya berjanji dia pengen nikah sama Anong. Jo akhirnya berjanji di depan patung Buddha kalau cintanya cuma buat Anong aja seumur hidup. Nah, ini keesokan harinya, paman Jo yang ngasih warisan rumah tiba-tiba ngebatalin warisannya dan pengen ngehancurin rumah itu. Katanya rumahnya nggak jadi dikasih. Si paman berubah pikiran dan berencana bikin bangunan mewah di tanah itu. Jo memohon buat gak dihancurin, tapi percuma. Pamannya udah bawa alat berat buat hancurin rumah itu. Malam harinya setelah dirobohin, Jo kesana buat nyariin para hantu, tapi belum ketemu juga. Sampai berhari-hari, Jo juga belum nemu. Sampai di suatu malam pas hujan deres di bawah robohan rumah, Jo akhirnya berhasil nemuin 3 jasad selama ini dia cari. Di situ terungkap kalau Anong ini anak pemilik rumah sebagai seorang bangsawan yang kaya raya. Sayangnya pada saat orang tuanya pergi, datang perampok yang menghabisi keluarga itu. 2 pembantu Anong udah berusaha ngelindungin. Sampai akhirnya mereka bertiga harus meninggoy. Dan ini ada sebuah plot twist ini. Ternyata yang rampok dan membunuh Anong sama pembantunya adalah kakeknya Jo. Jadi kekayaan kakek Jo itu berasal dari hasil merampok keluarganya Anong. Setelah para korban meninggal, perampoknya ngubur jasad di bawah rumah itu. Ini akhirnya hantu Anong sama pembantunya muncul lagi. Mereka pamitan sama Jo buat yang terakhir kali.
Karena kan jasad mereka udah ketemu, berarti waktunya mereka pergi dengan tenang. Di sini Jo nangis, dia ngerasa bersalah banget atas kesalahan kakeknya. Jo nggak tahu kalau kakeknya selama ini penjahat. Jo lalu menguburkan jasad Anong dan para pembantunya di tempat yang layak. Dan dia juga sering ngirim doa. Akhirnya Jo kembali ke jalan yang benar. Dia membuat sebuah game horor yang tokoh-tokohnya mirip banget sama Anong dan dua pembantunya. Ternyata game itu berhasil dan jadi sangat viral sampai di seluruh belahan dunia. Karena itu, Jo sekarang jadi pengusaha game yang sukses. Ini sampai puluhan tahun berlalu. Jo memutuskan buat hidup sendiri. Dia nggak nikah sama sekali karena cintanya habis buat Anong. Ini gelang peninggalan Anong dia masih pakai sampai sekarang. Dan tepat jam 12 malam, Jo yang sudah tua akhirnya meninggal dunia. Nah, ini pemandangan di alam lain. Jo dan Anong akhirnya bisa ketemu lagi. Dan mereka udah bisa deket, udah bisa pegangan, mesra lagi. Nggak nembus kayak yang dulu. Akhirnya di alam itu, Jo bahagia sama Anong selamanya. Nah, itu tadi cerita tentang film Maibo. Gimana nih kalau kalian ketemu hantu cakep atau hantu ganteng? Apakah mau diajak pacaran juga? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.